Halo anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Ketemu lagi dengan saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini akan menyampaikan materi pembelajaran tematik, yaitu tema 1, subtema 2, pembelajaran 4. Tentunya kalau kalian sudah siap, siapkan buku tematiknya. Dan sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik anak-anakku yang terkasih, tujuan pembelajaran hari ini yang akan disampaikan adalah yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam buatan dan kenampakan alam dengan percaya diri. Kedua, dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan kondisi geografis masing-masing pulau besar di Indonesia dengan percaya diri. Ketiga, dengan mengamati peta, siswa dapat memahami kondisi iklim di Indonesia dengan peduli. Keempat, dengan membaca, siswa mengidentifikasi keragaman flora dan fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. Kelima, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan peduli. Keenam, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan dengan tanggung jawab. Beni dan Pak Anto masih beristirahat sambil menikmati suasana alam di sekitar ladang. Warna menghijau sejauh mata memandang. Udaranya pun bersih dan sangat segar, membuat mereka betah beristirahat. Sambil istirahat, mereka berbincang-bincang tentang kekayaan alam yang dimiliki Indonesia. Kebetulan wawasan Pak Anto akan bentang alam Indonesia sangat luas. Beni pun antusias sekali menyimak setiap yang dijelaskan oleh Pak Anto. Baik anak-anakku yang terkasih, di situ ada 4 gambar tentang kenampakan. Nah, di situ kalian harus bisa membedakan mana yang disebut kenampakan alam, mana yang termasuk kenampakan buatan. Nomor 1 itu gambar gunung dan sawah, dan berikutnya ke sampingnya adalah gambar sungai. Kemudian yang di bawahnya itu gambar danau, dan yang terakhir di sebelah kanannya itu gambar bendungan atau waduk. Nah, tentunya kalian di sini dilatih untuk membedakan mana yang termasuk kenampakan alam dan kenampakan buatan. Baik, kita mulai dengan gambar gunung. Apakah termasuk kenampakan alam atau kenampakan buatan? Benar sekali bahwa gunung adalah termasuk kenampakan alam. Yang kedua, di sampingnya itu gambar sungai. Nah, apakah itu termasuk kenampakan alam atau kenampakan buatan? Bagus, berarti itu termasuk kenampakan alam. Yang ketiga, di bawahnya itu danau. Apakah termasuk kenampakan alam atau kenampakan buatan? Pinter anak-anak kelas 5. Kenampakan alam. Dan yang terakhir, bendungan atau waduk. Apakah itu kenampakan alam atau kenampakan buatan? 100 untuk kalian bahwa bendungan termasuk kenampakan buatan. Baik, anak-anakku yang terkasih, kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Nah, nomor 1, kenampakan alam apakah yang tampak pada gambar di atas? Kenampakan alam apakah? Tadi sudah disebutkan ya, yaitu danau, gunung, dan sungai. Yang kedua, kenampakan buatan apakah yang nampak pada gambar di atas?
Jelas tadi sudah disampaikan, kalian juga betul bahwa kenampakan buatan yang tampak pada gambar adalah bendungan. Yang ketiga, apakah kenampakan alam itu? Kenampakan alam adalah lingkungan alami yang merupakan ciptaan Tuhan. Nah, berarti kebalikannya, apakah kenampakan buatan itu? Kenampakan buatan adalah lingkungan yang merupakan buatan manusia. Nah, di situ kalian bisa menyimpulkan apakah itu kenampakan alam, contohnya apa? Kemudian apakah kenampakan buatan itu, contohnya apa? Baik, anak-anakku yang terkasih, alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai negara tertarik dan datang ke Indonesia. Kegiatan pariwisata ini pun berkembang sejumlah wilayah seperti Bali, Jogja, Lombok, dan Raja Ampat di Papua, dan lain-lain, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Tuhan telah menganugerahi negara ini berupa hutan, sungai, danau, gunung, pegunungan, lembah, dan padang rumput yang sangat mempesona. Ingatlah, keindahan dan kekayaan ini tidaklah semua negara memilikinya. Banyak negara yang sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, hamparan es, atau padang rumput. Penampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia. Laut, pantai, daratan rendah, lembah, subur, padang rumput, sungai, danau, bukit, pegunungan, hingga gunung yang dapat ditemukan di Indonesia. Bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Masing-masing wilayah Indonesia memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan dengan wilayah lain di Indonesia. Ayo, kenali negerimu lebih dekat lagi. Nah, berikut ini akan Bapak sampaikan bentang alam salah satu pulau yang ada di Indonesia, yaitu Pulau Papua. Papua ini pulau terbesar kedua di dunia, ya. Kalau Indonesia berarti ya terbesar di Indonesia, ya. Pulau Papua adalah pulau yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Pulau Papua merupakan bagian dari wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 70% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Puncak tertinggi Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita berlatih lagi untuk mengisi bentang alam secara umum. Di tabel layar kalian atau di buku kalian, kita bahas bentang alam secara umum yang ada di Pulau Jawa. Tentunya yang lain selain Jawa, Kalimantan, dan pulau-pulau lainnya itu menjadi tugas kalian nanti, ya. Baik, untuk Pulau Jawa, gunungnya banyak sekali. Ini Bapak ambil sebagian saja. Ada Gunung Slamet, Sidoro, Arjuno, Galunggung, Merapi, Gunung Gede misalkan, Gunung Pangrango yang ada di Sukabumi, ya. Tentunya harus kalian mengenal daerah sendiri. Kemudian lembahnya, ada lembah Grand Canyon atau cukang tanah yang berada di daerah Pangandaran, Jawa Barat, lembah Dieng, kemudian lembah Cilekrang, kemudian Kaliurang, dan sebagainya, ya. Baik, bukitnya Bukit Sumedang, Bukit Kidul, Bukit Candi Abang, ya, dan sebagainya. Sungainya Sungai Serayu, Cisadane, Citarum, Citanduy, banyak sekali. Kemudian dataran rendahnya ada dataran rendah Surakarta, dataran rendah Semarang. Kemudian pantainya, kita juga harus bangga dong sebagai warga Sukabumi.
ada punya pulau pantai Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Anyer, Sawarna dan sebagainya. Nah, untuk pulau yang lainnya seperti Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Pulau Papua dan sebagainya, kalian boleh isi ya sebagai tugas. Isi di buku paketnya. Sepertinya kalau tidak cukup, kalian bisa tulis di buku latihan tematiknya. Nah, cara ngisinya bagaimana? Seperti tadi contoh. Boleh kamu lihat buku referensinya, boleh ke perpustakaan atau ke referensi yang lainnya ya di RPU dan sebagainya. Atau Pak, saya pengen browsing di internet saja, boleh saja ya. Bapak tidak menutup kemungkinan kalian menimba ilmu dari mana saja ya, dari internet, dari buku. Bisa mungkin tanya pada narasumber yang lainnya, orang tua ya kan, kakak dan sebagainya. Baik anak-anakku yang terkasih, kita lanjutkan. Bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tepat tertentu. Nah, tentunya kalian bisa membedakan antara iklim dan cuaca ya. Nah, jadi iklim itu di Indonesia misalkan iklimnya iklim tropis. Di situ ada apa? Ada musim kemarau, ada musim penghujan, ya. Waktunya pun lama dan wilayahnya pun luas. Itu kalau iklim. Nah, sekarang beda dengan cuaca. Cuaca itu ya keadaan suhu udara di suatu tempat, tekanan udara di suatu tempat. Lagian waktunya dalam jangka waktu yang pendek, gitu ya. Jadi perbedaan iklim dan cuaca kalian bisa membedakan. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun dengan rata-rata tidak kurang 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 20 derajat Celcius. Di daerah tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Kemudian ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Anak-anakku yang terkasih, keadaan iklim Indonesia secara umum sebagai berikut. Iklim musim dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan sekali. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Iklim Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh laut dan lautan. Laut dan lautan Indonesia mengakibatkan tingginya penguapan. Wilayah yang memiliki tingkat penguapan yang tinggi juga akan memiliki curah hujan yang tinggi. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita berlatih mengisi pertanyaan sesuai dengan apa yang ada dalam paket. Yang pertama, pada bulan apakah musim penghujan terjadi di Indonesia? Musim penghujan di Indonesia terjadi pada bulan Oktober sampai dengan April. Yang kedua, pada bulan apakah musim kemarau terjadi di Indonesia? Jawabannya adalah musim kemarau di Indonesia terjadi pada bulan April sampai dengan Oktober. Kemudian yang ketiga, ceritakan fenomena alam angin muson di Indonesia. Angin muson disebut juga dengan angin musim, yaitu angin periodik yang terjadi di Samudra Hindia dan di sebelah selatan Asia. Angin ini bertiup dari daerah barat daya India dan wilayah-wilayahnya sekitar ditandai dengan curah hujan yang tinggi. Paham ya anak-anak? Baik anak-anakku yang terkasih,
Mari kita membaca bacaan yang ada dalam buku paket yang berjudul Beragamnya Flora dan Fauna Indonesia. Indonesia sangat kaya dengan keragaman flora dan fauna. Keanekaragaman hayati Indonesia bahkan termasuk 3 besar dunia bersama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Jumlah spesies tumbuhan di Indonesia mencapai 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi dan jumlah spesies hewan mencapai 2.215, terdiri atas burung, reptil, mamalia, dan kupu-kupu. Banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim memiliki peranan yang penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Dalam iklim terdapat faktor kelembaban, suhu udara, dan angin. Kelembaban udara dan suhu udara sangat penting bagi pertumbuhan fisik tumbuhan, sedangkan angin dapat mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Sebagai contoh, tumbuhan yang berada di iklim tropis akan tumbuh subur sepanjang tahun karena memiliki sinar matahari dan curah hujan yang cukup. Jika tumbuhan dapat hidup dengan baik di suatu daerah, maka akan memancing hewan-hewan untuk datang, karena tumbuhan merupakan bahan makanan yang penting bagi sebagian besar hewan. Bukti dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan dibandingkan antara daerah dengan curah hujan yang tinggi seperti Indonesia dibandingkan dengan daerah gurun yang curah hujannya yang sangat kecil. Keanekaragaman flora dan fauna Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan dengan keanekaragaman flora dan fauna daerah gurun. Faktor penyebab kaya dan beragamnya flora dan fauna Indonesia adalah tanah. Tingkat kesuburan tanah, suhu tanah, dan daya serap air berpengaruh pada baik tidaknya tumbuhan. Tentunya pertumbuhan tanaman di daerah yang tingkat kesuburannya tanah, suhu tanah, dan daya serap airnya baik akan berbeda dengan daerah yang tingkat kesuburan tanahnya, suhu tanah, dan daya serapnya kurang baik. Contoh perbedaan yang dikarenakan karakteristik kondisi tanah ini dapat dilihat dan dibandingkan antara hutan di Kalimantan yang subur dengan hutan di Nusa Tenggara. Air juga merupakan faktor penting yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna Indonesia. Perannya yang dapat menyerap, melarutkan, dan membawa makanan yang dibutuhkan tumbuhan sangat penting bagi hidup tumbuhan. Flora yang ada di daerah dengan curah hujan yang sangat rendah memiliki keanekaragaman yang juga rendah dibandingkan dengan daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi. Selain iklim, tanah, dan air yang merupakan faktor abiotik, ada juga faktor biotik yang mempengaruhi kaya dan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, yakni manusia. Manusia dengan ilmu dan pengetahuan serta teknologi yang dimiliki dapat mengembangkan varietas atau jenis-jenis flora dan fauna baru. Begitu juga dengan tingkat mobilitas manusia yang membawa dan menyebarkan flora dan fauna dari daerah satu dengan yang lain. Di sisi lain, manusia juga mempengaruhi keberlangsungan hidup flora dan fauna. Pembangunan rumah, pembukaan lahan, penebangan besar-besaran, perburuan liar, serta pencemaran lingkungan adalah contoh perilaku dan sikap manusia yang bisa mengancam keberadaan dan keberlangsungan hidup flora dan fauna. Faktor biotik selain manusia adalah hewan dan tumbuhan itu sendiri. Hewan dan tumbuhan juga dapat memengaruhi keberagaman flora dan fauna, misalnya dilihat dari rantai makanan dan sistem penyerbukannya. Baik anak-anakku yang terkasih, setelah kalian membaca bacaan di atas, tentunya kalian berlatih lagi untuk menentukan ide-ide pokok dalam paragraf tersebut. Tentunya kalian sudah mahir untuk menentukan ide pokok ini. Yang pertama, baik, Indonesia sangat kaya dengan keberagaman flora dan fauna. Yang kedua, banyak faktor yang menyebabkan kaya dan beragamnya flora dan fauna Indonesia seperti iklim. Iklim memiliki peranan penting
bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah. Baik anak-anakku yang terkasih, karena kalian sudah mengerti cara menulis ide pokok, maka isi paragraf ketiga sampai paragraf ketujuh. Anak-anakku yang luar biasa, masih semangat ya? Ini adalah tabel yang menunjukkan persebaran flora di Indonesia. Ada dua, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australia. Indo-Malayan itu mengisi kawasan Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Kemudian kalau yang Indo-Australian, kawasannya adalah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah di sini kalian bisa dibaca karakteristik-karakteristiknya. Untuk yang Indo-Malayan jenis meranti-merantian, kemudian rotan, kemudian hutan kayu putih, kemudian tumbuhan matoa, anggrek, kemudian nangka, dan sagu. Kemudian di bagian Indo-Australian karakteristiknya adalah meranti-merantian hanya sedikit. Kemudian tidak ada terdapat jenis rotan, adanya hutan kayu putih, kemudian terdapat tumbuhan matoa, anggrek banyak, kemudian tidak terdapat jenis nangka, dan juga banyak terdapat tumbuhan sagu. Nah ini bentang alam yang bervariasi dan luas terpisahkan oleh pulau-pulau juga membuat beragamnya fauna Indonesia. Lihat, amati ya. Di situ ada beruang, ada harimau, ada gajah itu di Pulau Sumatera. Kemudian di Pulau Jawanya ada harimau juga, ada Bali, ada banteng, banyak sekali ya. Ini persebarannya. Kemudian yang hewan khas di daerah daerah Papua itu ada cendrawasih ya dan sebagainya. Iklim, kenampakan alam, serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Tiap kali pemanfaatannya juga harus memikirkan mengenai dampak yang ditimbulkan disertai dengan upaya pelestariannya. Selain itu, pemanfaatannya pun harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kita tidak boleh memanfaatkan kekayaan potensi alam yang dimiliki Indonesia secara bersembarangan. Ada sebagian kekayaan alam yang tidak bisa diperbaharui, misalnya saja berbagai macam bahan tambang seperti emas, batu bara, minyak bumi, timah, dan lain-lain. Kemudian bahan-bahan tersebut memiliki keterbatasan jumlah yang suatu saat akan habis. Dalam pemanfaatan kayu hutan, kita juga tidak boleh melakukan sembarangan. Kita tidak boleh menebang hutan dan membakar hutan secara tidak bertanggung jawab. Jika penebangan hutan dilakukan terus-menerus tanpa adanya usaha pelestarian, maka yang terjadi adalah perubahan iklim yang memicu terjadinya global warming atau meningkatnya suhu bumi. Kemudian hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna, punahnya jenis flora dan fauna tertentu, menyebabkan terjadi banjir dan tanah longsor. Adapun pembakaran hutan yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab akan mengakibatkan terjadinya bencana kabut asap serta hilangnya habitat hidup berbagai flora dan fauna dan punahnya jenis-jenis flora dan fauna tertentu. Oleh karena itu, kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan dan dikembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi sosialisasi dengan sesama. Baik, anak-anakku yang terkasih, di situ juga ada penyebaran fauna Indonesia. Ada fauna Indonesia bagian barat tipe Asiatik, kemudian fauna Indonesia bagian tengah tipe peralihan, fauna Indonesia bagian timur. Kalian bisa baca di buku masing-masing.
Baik anak-anakku yang terkasih, di sini ada tulisan sila ke-1, 2, 3, dan 4 sampai 5. Tentunya kalian menjodohkan, pasangkan ya. Sila 1 yang mencerminkannya mana, tarik garis dengan panah ya. Contoh misalkan seperti ini. Nah, sila ke-1 mempersilahkan teman untuk melaksanakan peribadahan. Ya, begitu ya contoh, salah satu contohnya. Kemudian sila kedua, menjenguk teman yang sakit. Sila ketiga, menganggap pembantu sebagai bagian dari anggota keluarga kita. Jangan dibedakan ya, pembantu kita sebagai manusia juga, Pak. Sila keempat, menggunakan hak pilih dalam pemilu. Jangan golput. Apa itu golput? Golongan putih nggak milih-milih ya. 5. Mengadili pelanggar hukum sesuai dengan undang-undang. Tidak memandang itu pejabat, tidak memandang kaya ya. Pokoknya semua di hadapan hukum sama ya. Baik. Kemudian berikutnya ada gambar 1, 2, 3, 4 di layar ini ya. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai. Kemudian tanda silang yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. 1. Gambar apa itu? Gambar anak sedang memberikan sedekah kepada fakir miskin. Apakah itu sesuai dengan Pancasila? Bagus. Betul. Yang kedua, anak yang sedang berantem, yang sedang berkelahi. Apakah sesuai? Oh no, tidak sesuai. Kemudian yang ketiga, sedang kerja bakti, menyapu, membersihkan sampah. Apakah sesuai? Ya, bagus, sesuai. Gambar keempat, sedang melaksanakan apa? Gotong royong membangun rumah. Apakah itu sesuai dengan sila Pancasila? Bagus, sesuai. Berikutnya, di situ ada gambar 5, 6, 7, dan 8. Gambar 5 itu adalah gambar anak yang sedang membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai, yang mengakibatkan banjir dan sebagainya. Apakah itu sesuai dengan Pancasila? Tidak. Kemudian gambar ke-6 itu gambar tempat ibadah. Berarti kita sebagai orang yang punya agama harus beribadah, mau ke masjid, mau ke gereja, mau ke wihara dan sebagainya. Apakah itu menunjukkan perilaku yang sesuai Pancasila? Betul. Gambar ke-7 ada gambar anak-anak yang sedang menengok temannya yang sakit. Ya, sedang menghibur supaya cepat sembuh ya. Nah, apakah itu sesuai dengan Pancasila? Bagus. Betul, sesuai dengan Pancasila. Yang gambar 8 ada orang yang sedang menembak burung yang dilindungi. Apakah itu sesuai dengan Pancasila? Ya, tidak sesuai dengan Pancasila. Nah, kalian sudah bisa memilah mana yang sesuai dengan Pancasila, mana yang tidak sesuai. Yang sesuai Pancasila itu kalian lakukan dengan baik, tiru dengan baik, laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang tidak sesuai kamu tinggalkan, jangan kamu lakukan, bahwa hal itu adalah kurang benar. Baik anak-anakku yang terkasih, mari kita renungkan sebelum pembelajaran berakhir. Segala perbuatan yang kita lakukan haruslah bisa dipertanggungjawabkan, baik kepada diri sendiri, keluarga, masyarakat, maupun Tuhan Yang Maha Esa. Kita pun harus siap menerima akibat-akibat dari setiap perbuatan yang kita lakukan, seperti pujian atau cemoohan, hadiah atau hukuman, pahala atau dosa. Contohnya, jika kita membuang sampah ke sungai, maka kita juga harus siap menerima akibatnya, yaitu banjir. Jika kita menebang hutan sembarangan, maka kita pun harus siap menerima akibatnya, yaitu tanah longsor. Dengan demikian, kita harus menjaga perilaku kita terhadap alam. Jika alam terjaga dengan baik, maka hidup kita pun
juga akan baik. Perilaku manusia terhadap alam berbanding lurus dan dengan bencana yang timbul dan berdampak kepada manusia. Jika perilaku baik terhadap alam, maka hidup akan nyaman. Namun jika berperilaku buruk terhadap alam, maka bencana yang akan datang. Anak-anakku yang terkasih, itulah pembelajaran hari ini yang Bapak sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Selamat belajar. Salam sehat.